Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Sinden Pengabdi Setan, babak keempat, Langgar Watu Bumi. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama bagaimana kelanjutan kisah ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Langgar Watu Bumi. Mas Sena menceritakan mengenai keberadaan pusaka yang mampu menangkal kutukan dari sinden-sinden pengabdi setan yang telah memakan banyak korban jiwa. Kalau memang ada pusaka seperti itu, kenapa kamu membiarkan ayahmu Ki Joyo Talun dan kelompoknya itu mati? Tanya Jatmiko heran. Pertanyaan yang sama yang juga sebenarnya ingin aku tanyakan. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Kami tidak pernah menyangka kutukan itu akan bangkit kembali. Dan lagi, bahkan Bapak pun belum mampu menarik pusaka itu dari tempat penyimpanannya. Jelas Mas Sena. Penjelasan Mas Sena cukup masuk akal. Seandainya pusaka sudah di tangannya, mungkin sejak awal dia sudah membawa pusaka itu ke desa Jatmiko untuk menghentikan kutukan sinden itu. Pusaka macam apa itu Mas Sena? Bisa kami lihat sekarang? Tanya Cahyo pada Sena. Mas Sena meninggalkan kami sejenak untuk mengambil sesuatu. Sebuah kotak kayu dibawa ke hadapan kami. Mas Sena membuka tutupnya dan menunjukkan keberadaan sebuah kain batik yang sudah usang. Ini pusakanya. Bukan Mas Danan. Kata Bapak, ini satu-satunya petunjuk untuk membawa kita ke tempat pusaka itu berada. Jawab Mas Sena. Ternyata memang tidak mudah untuk mendapatkan pusaka itu. Aku memerhatikan lembaran kain batik ditunjukkan oleh Mas Sena itu. Pola kembang yang berulang seolah membentuk alunan nada. Namun pola di celahnya terlihat berbeda dari batik pada umumnya. Ini sungai. Ini sungai? Tanya Jatmiko. Mungkin. Setidaknya itu menurut Bapak. Jawab Sena pada Jatmiko. Aku juga menduga begitu. Dan pola di sebelahnya itu candi ya? Tanyaku pada Mas Sena. Mas Sena membuka lembaran batik itu dengan lebih lebar. Ia menunjuk ke beberapa titik. Tempat ini adalah tempat semedi Bapak dan leluhur sebelumnya. Walaupun kami sudah pernah ke sana, tapi tidak ada satu pun dari leluhur Bapak yang bisa menemukan pusaka itu. Akhirnya Cahyo mendekat, bergabung dengan perbincangan kami. Dia melihat dengan serius setiap motif yang ada di lembaran kain batik itu. Aku ngerti, ucap Cahyo dengan wajahnya serius. Aku menoleh pada Cahyo. Jarang sekali dia bisa memecahkan teka-teki seperti ini. Ini motif cakram, ada 2. Ucapnya kembali. Terus menurut Mas Cahyo, apa maksud dari motif itu? Sena bertanya pada Cahyo. Artinya, kita harus naik simbah buat sampai tempat itu. 2 cakram berarti 2 roda. Ngebahas motorku ini. Ucap Cahyo dengan lagak sok pintar. Aku segera merebut sarungnya dan melemparkan kembali ke arahnya. Jul, cangkemmu lo ngasal. Loh Nan, siapa tahu kan? Lagian daripada pusing mikirin ini, paling bener kita langsung cari petunjuk di sana. Ucap Cahyo lagi padaku. Nah gitu dong, kalau ini omonganmu bener. Kami pun bersiap untuk menuju tempat yang ditunjukkan oleh kain batik itu. Mas Jatmiko kami minta untuk membantu menginformasikan tentang kejadian ini ke warga desa. Sementara orang Padepokan membantu mengurus pemakaman Pak Baskoro. Oh iya, ada satu lagi masalah. Ucap Sena tiba-tiba.
Menurut Bapak, tempat itu dijaga oleh sosok makhluk yang sudah sangat tua. Bahkan wujudnya sudah sangat sulit dikenali. Aku dan Cahyo saling menatap. Kami memutuskan untuk menentukan apa yang akan kami lakukan untuk menghadapi makhluk itu saat nanti sudah bertemu dengannya. Suara gemericik aliran sungai menemani perjalanan kami menuju tempat yang ditunjukkan oleh kain batik itu. Motor Vespa tua Cahyo terhenti di salah satu tanjakan di tengah hutan yang sudah tidak mampu lagi dilewati oleh kendaraan roda 2. Jul, sekarang tunjukin kesaktian si Mbah yang kamu bangga-banggain itu. Asme, sakti ada batasannya juga, Tonan. Kalau sampai si Mbah bisa naik ke atas itu namanya melanggar kodrat itu. Halah, bisa saja kamu nyari alasan kan? Ucapku sambil memukul helm Cahyo. Mas Sena memarkir motornya di tempat yang sama dan kami memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Langgar Watu Bumi, leluhur kami menyebut tempat itu dengan nama itu, cerita Mas Sena padaku. Danan, memangnya Dalang ada kewajiban untuk semedi di tempat seperti ini? Ya enggak juga, Jul. Semedi di rumah juga bisa. Tapi semakin dekat dengan alam, mereka akan semakin mengerti maksud dari keseimbangan yang tersirat di lakon pewayangan itu. Ucapan Mas Danan benar. Lagi pula, tidak harus Dalang yang semedi di sini. Hanya sedikit leluhur saya yang menjadi dalang dan sisanya tetap sering ke tempat ini untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Pencipta. Cerita Mas Sena. Kami mulai memasuki jalur hutan yang lebat. Mas Sena sudah bersiap dengan peralatan untuk menembus hutan. Mulai dari parang untuk menebas ranting dan senter kepala untuk memperjelas penerangan. Semakin ke dalam, semakin banyak dedaunan menutupi langit. Hanya sedikit cahaya yang berhasil menembus kedalaman hutan ini. Bahkan jalur untuk berjalan pun sudah tidak berbentuk. Mas Sena, kita di jalur yang benar. Ya nggak tahu. Sontak, aku dan Cahyo berhenti dan menatap ke arah Mas Sena. Berarti dari tadi kita tersesat? Tanyaku sambil menatap dengan kesal ke arah Mas Sena. Bisa jadi. Jawabnya dengan santai. Tapi Eyang pernah bilang, hutan ini hanya mengarah ke satu tempat. Tinggal mana yang lebih kuat kesiapan mental kalian atau panjangnya perjalanan menuju ke Langgar Watu Bumi. Aku mencoba mempercayai ucapan Mas Sena. Sepertinya Cahyo pun juga mengerti maksud dari petunjuk itu. Sayangnya, semakin dalam jalur yang kami lalui, semakin gelap, hingga kami harus menyalakan penerangan untuk menemukan tempat yang tepat untuk memijakan kaki. Mati. Jangan biarkan aku mati. Samar-samar aku mendengar seperti suara bisikan yang tersamar oleh gesekan daun. Dari reaksinya, aku menduga Cahyo dan Mas Sena juga mendengarkannya. Aku tidak mau mati. Suara itu terdengar dari sekeliling tempat kami berada saat ini. Demit alas. Tanyaku pada Cahyo. Enggak, bukan. Ada bau manusia dari keberadaan mereka. Balas Cahyo padaku. Mas Cahyo bisa nyium bau setan? Tanya Mas Sena bingung. Bisalah, tapi kalau setannya bawa makanan. Balasku pada Mas Sena. Seketika sarung kumal Cahyo mendarat tepat di wajahku. Aduh, lah kok protes, Jul? Memangnya salah? Ya enggak sih, tapi jangan kenceng-kenceng dong ngomongnya. Mas Sena sedikit tertawa melihat tingkah kami. Memang kami berusaha membawa perjalanan ini agar terasa lebih santai. Terlebih suara tadi sudah merubah suasana hutan ini semakin mencekam. Suara tadi semakin dekat, dan bukan hanya suara dari satu makhluk. Sepertinya sosok makhluk-makhluk yang tersiksa oleh sesuatu. Bapak! Tiba-tiba Sena berteriak saat melihat dari mana asal suara itu. Kepala. Hanya kepala yang berkelempangan di tengah hutan. Tidak hanya kepala sosok yang disebut Bapak oleh Mas Sena,
tapi juga ada banyak kepala lain yang tersebar di sana. Bapak, maksud Mas Sena, dia Ki Joyo Talun. Aku bertanya. Mas Sena segera berlari menghampiri ayahnya itu. Bapak, benar, ini Bapak. Ucap Mas Sena dengan wajah yang semakin terlihat cemas. Bapak tidak mau mati. Tolong Bapak, Nang. Ucapnya merintih dengan kulit wajah yang mulai menghitam, namun air mata tetap mengalir dari rongga matanya. Mas Sena yang panik segera berdiri memastikan kepala siapa saja yang ada di sana. Ini kepala dari anggota wayangnya Bapak, Mas. Bukan itu. Mungkin mereka kepala korban sinden setan itu. Kami berdua menoleh ke arah Cahyo. Ucapannya bisa jadi benar. Namun bagaimana kepala-kepala ini bisa terus hidup tanpa badan? Dan bagaimana kepala ini bisa berada di sini? Apa ada seseorang yang membongkar makam mereka? Aku pun membaca sebuah mantra untuk memastikan apakah sosok yang kami lihat ini merupakan ilusi atau kepala-kepala ini hanyalah bagian dari roh mereka. Sayangnya yang kami lihat saat ini benar apa adanya. Dendam sinden itu belum terpuaskan dengan hanya membunuh mereka, ucap Mas Sena dengan geram. Sinden-sinden itu ingin menyiksa mereka selama mereka bisa. Mas Sena mulai menitikkan air mata. Walaupun ia tahu kenyataan bahwa ayahnya bersalah, ia tetap pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya sebelum gelap mata. Suara rintihan terdengar saling bersahutan. Suaranya terdengar begitu pilu, layaknya sebuah penyesalan yang tidak bisa terbayangkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menatap kegelapan hutan dan menanti hewan atau serangga hutan menggerogoti mereka. Mas Sena, apa ayah kamu bisa diajak bicara? Sepertinya ulat sudah menggerogoti otaknya. Ia tidak bisa berkata apapun selain merintih, menyatakan kesakitannya. Sudah Sena, berdiri. Kita selesaikan ini semua. Sekarang, perjuangan kita bukan hanya untuk melindungi mereka yang masih hidup, tapi juga untuk mereka yang sudah mati. Ucap Cahyo berusaha menguatkan Sena. Mas Sena berdiri dan mengusap air matanya. Ia menguatkan dirinya untuk meninggalkan kepala ayahnya di sana dan melangkah kembali mencari pusaka yang bisa menghentikan semua tragedi ini. Putra Sakti Mantraguna, Antasena. Mas Sena terhenti mendengar ucapan ayahnya itu. Mungkin ia teringat akan kisah asal nama yang diberikan ayahnya itu. Namun ia tidak menoleh. Tangannya tergenggam erat, menguatkan tekadnya dan kembali melangkah. Sena orang yang kuat. Setelah ini kami harus mencari tahu bagaimana kepala-kepala mereka bisa berada di tempat ini. Saat ini hanya doa yang bisa kami hantarkan kepada seluruh jasad yang ada di sini. Semoga mereka bisa segera terlepas dari kutukan sinden-sinden itu. Suara gemericik air terdengar kembali dengan lebih jelas. Akhirnya hutan ini membentuk sebuah jalan yang mengarah ke suatu tempat. Kami pun mempercepat langkah hingga tiba pada tempat yang didominasi oleh pasir dan bebatuan. Terlihat beberapa tempat berbentuk seperti candi batu sederhana, yaitu dengan aliran anak sungai. Di sini tempatnya? Aku bertanya. Mas Sena mengangguk sambil menoleh ke beberapa arah, mencari kemungkinan di mana pusaka itu berada. Ada ruangan di bawah candi itu. Air itu mengalir ke suatu tempat, ucap Cahyo. Benar, tapi celah itu cukup kecil. Akan jadi masalah bila kami gagal keluar dari tempat itu. Enggak, terlalu beresiko kalau kita ke sana. Kami pun mengecek beberapa tempat, termasuk ruangan semedi yang sering digunakan oleh leluhur Sena. Namun tidak ada satupun petunjuk. Danan, bukannya kamu bisa ilmu penarik pusaka? Enggak, mutihin pusaka aku bisa. Kalau narik pusaka ya, aku nggak bisa lah.
Mendengar jawabanku, Cahyo segera mendekat ke celah kecil yang dialiri aliran sungai itu. Cuma ini kan satu-satunya yang belum kita coba, ucap Cahyo yang segera merayap masuk ke dalam celah itu. Jul, Panjul, jangan nekat kamu ah. Ucapku pada Cahyo, mencoba menahannya. Namun terlambat, Cahyo sudah masuk ke sana. Tepat setelah Cahyo masuk, tiba-tiba langit menjadi gelap, tertutup awan hitam. Sesuatu di tempat itu pasti terhubung dengan semua ini. Jul, Panjul, Cahyo, keluar sekarang, sudah cukup ah. Aku berteriak, namun tidak ada balasan dari Cahyo. Langit menghitam, suara gemuruh terdengar bersahutan. Namun bukan itu yang menjadi masalah. Dari salah satu sudut hutan, terlihat sosok mendekat ke arah kami. Cahyo, keluar, ada yang mendekat Masih tidak ada jawaban dari Cahyo. Makhluk itu setinggi 2 meter, namun bentuk tubuhnya bungkuk dengan bulu menutupi sekujur tubuhnya. Ia berjalan mendekati kami dengan perlahan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, namun satu yang aku tahu dengan pasti, ia marah. Jangan-jangan itu makhluk yang diceritakan leluhurku, ucap Sena. Dari wujud dan auranya, aku merasakan makhluk ini hidup ratusan tahun hingga berwujud seperti ini. Dia bukan makhluk sembarangan. Aku pun mulai bersiap untuk menarik kerisku. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara dari celah candi. Danan, kesini, aman, kata Cahyo. Sena mengecek ke dalam dan memastikan bahwa Cahyo benar-benar aman di sana. Daripada harus menghadapi makhluk itu di tempat ini, aku memilih untuk menyusul Cahyo dengan kemungkinan menemukan pusaka itu. Benar ucapan Cahyo. Celah itu hanya pintu masuk menuju sebuah jalur sungai di bawah candi. Tempat yang begitu gelap dan semakin sulit untuk bernafas. Di sana, Nan. Ia menunjuk ke sebuah celah seperti ruangan yang tertutup rapat oleh batu yang bertumbuk. Harus menggunakan alat berat untuk menggeser bebatuan ini, ucap Sena bingung. Coba saya pastikan dulu, Mas. Aku meminta Cahyo menjaga tubuhku, sementara aku menarik keris raga sukma dari tubuhku dan menggunakan kekuatan untuk memisahkan rohku dari raga. Dengan wujud sukma, aku bisa mengecek ke dalam dan memastikan apa memang ada pusaka yang tersembunyi di sana. Dan benar saja, sebuah benda menyerupai sebuah seruling tersimpan dengan baik di tempat itu tanpa tersentuh oleh apapun. Ada seruling tua di sana, ucapku tepat setelah kembali ke tubuhku. Bisa jadi suara seruling itu bisa menetralkan nyanyian sinden itu. Tapi bagaimana cara kita masuk ke sana? Ucap Mas Sena. Cahyo pun mengerti dan mengikat sarungnya ke pinggang. Minggir sebentar, perintah Cahyo. Kami pun menuruti walau Mas Sena terlihat bingung. Wanasura! Cahyo berteriak. Seketika kekuatan besar menyelimuti lengan kanannya. Sebuah pukulan ditinjukan ke arah bebatuan itu, hingga sebuah celah terbuka dengan lubang yang cukup untuk kami masuki. Tanpa menunggu lama, kami segera masuk ke celah itu. Namun Mas Sena masih tidak bergerak di luar. Ada apa, Mas Sena? Enggak. Kalian ini sebenarnya siapa? Ilmu-ilmu tadi bukan ilmu yang bisa dimiliki manusia biasa, ucap Mas Sena. Aku pun menatap pada Cahyo, mencari cara untuk menjelaskan semuanya dengan mudah. Kami ini cuma manusia yang diberikan titipan oleh Yang Maha Pencipta, jawab Cahyo sambil segera masuk ke dalam dan mencoba mengambil seruling itu. Tepat saat seruling itu ada di tangannya, Cahyo terjatuh lemas. Namun sepertinya ia bisa mengendalikan tubuhnya dan segera kembali berdiri. Benar, ada kekuatan aneh di dalamnya. Ia mencoba meniup seruling itu beberapa kali, namun tidak terjadi apa-apa.
Lah, kamu niupnya begitu. Aku yang denger juga pengen kabur, Jul. Wasem Coba kamu kalau bisa. Sudah, biar saya saja, ucap Mas Sena. Ia mengambil seruling itu dan memainkan sebuah tembang Jawa dengan merdu. Kali ini suasana berubah, berbeda. Hawa dingin bertiup di sekitar kami. Namun kami merasakan kegelisahan. Entah itu berasal dari mana. Perasaan yang aneh. Tapi mungkin saja ini berhasil. Sena memandang seruling itu. Dia terlihat sedikit ragu. Namun tidak dapat kami pungkiri, seruling itu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Kita keluar sekarang. Kita cari tahu di luar, ucap Cahyo. Tapi Mas, di luar ada. Tenang, biar diusir sama Cahyo, ucapku memotong perkataan Sena. Di luar ada apaan? Gak ada apa-apa. Tadi ada burung beo berisik. Mas Sena sampai kesel, balasku pada Cahyo. Kami pun berhasil keluar dengan selamat. Namun langit di luar masih gelap dengan suara gemuruh yang menghiasinya. Aku dan Sena mencari keberadaan makhluk tadi. Namun kami lega saat sosok makhluk itu tidak lagi terlihat di dekat kami. Sena memainkan sebuah lagu dengan seruling itu. Ia ingin mengetahui sebesar apa kemampuan yang dimiliki oleh pusaka itu. Kami tidak dapat membantah besarnya kekuatan dari seruling itu, walau kami harus mencari tahu cara menggunakannya. Tapi anehnya, tepat saat Sena menghentikan permainannya, hewan-hewan hutan seperti merasa cemas. Sekumpulan gagak terbang membentuk lingkaran di langit yang tertutup awan hitam. Sesuatu mendekat ke arah kami, namun kami tidak bisa menemukan wujudnya. Kami mulai panik dengan keadaan yang tidak bisa kami baca itu, hingga sesuatu yang tidak kami sangka terjadi. Mas Sena terjatuh. Ia berusaha menahan sesuatu, entah menahan sakit atau menahan sesuatu yang mencoba merasukinya. Sesekali Sena terbatuk dengan darah keluar dari mulutnya. Aku segera mencoba mendekatinya dan membaca sebuah doa untuk menahan ilmu yang menyakiti tubuh Sena. Danan, hati-hati, masih ada lagi yang mendekat, ucap Cahyo. Entah muncul dari mana, tiba-tiba tubuh Sena sudah dikelilingi oleh ular. Aku pun membopong tubuhnya untuk menjauhkan dari sekumpulan ular itu. Cahyo menatap ke satu arah. Aku tahu di sana sudah ada sesuatu yang menanti kami. Seekor ular hitam dengan mahkota di kepalanya. Saat semakin mendekat, ular itu berubah menjadi sosok wanita tua dengan rambut putih menjuntai hingga ke tanah. Sudah ratusan tahun, akhirnya ada yang memakan umpan. Ucap makhluk itu. Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan menerjang makhluk itu sebelum ia mendekat ke arah Sena. Namun aneh, semua serangannya tidak berhasil menyentuh makhluk itu. Sedangkan makhluk itu terus mendekat ke arah Sena. Tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba terdengar suara auman dari dalam hutan. Asal suara itu pun langsung kami ketahui berasal dari sosok makhluk setinggi 2 meter yang berlari ke arah kami. Jangan turunkan Sena, biar aku yang menghadapi mereka, ucap Cahyo. Aku tidak yakin. Kekuatan makhluk itu saja membuat aku merasa gentar. Cahyo akan dalam bahaya jika menghadapi mereka. Darah anak muda yang sangat paling aku suka. Tiba-tiba sosok nenek jelmaan ular itu sudah ada di belakangku, menggigit lengan Sena. Aku mencoba menendangnya, namun seranganku hanya menembus tubuhnya. Akhirnya aku hanya bisa berlari mencoba menghindar sejauh mungkin. Tapi dalam waktu sekejap, nenek itu sudah kembali berada di belakangku. Cahyo yang menghadapi makhluk besar itu terlihat aneh. Beberapa kali ia memanggil kekuatan Wanasura. Namun sosok kera pelindung hutan Wanamarta itu tidak muncul. Hal ini jarang terjadi sebelumnya. Sosok makhluk itu pun mendekat. Aku mencoba menghampiri Cahyo sambil menggendong Sena. Tidak mungkin Cahyo menghadapi makhluk itu tanpa kekuatan Wanasura. Kamu gendong Sena.
Biar aku yang mencoba menghadapi makhluk itu. Belum sempat kami berpindah posisi, tiba-tiba makhluk besar itu berbelok ke arah seruling pusaka yang dijatuhkan oleh Sena. Kami tidak menduga makhluk itu mengincar seruling pusaka itu. Sayangnya kami tidak sempat mengejarnya, hingga akhirnya benda itu hancur hanya dengan satu injakan. Danan, pusakanya, Nan! Ucap Cahyo yang kebingungan. Aku pun semakin panik, tapi saat itu juga Mas Sena tersadar. Semua kutukan yang membuatnya terluka menghilang. Nenek siluman ular itu pun tidak bisa lagi menyentuh Mas Sena dan menghilang perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah. Sepertinya seruling pusaka itu yang menyebabkan kejadian tadi. Jawabku pada Sena. Cahyo tidak berhenti menatap makhluk besar yang berada di hadapannya. Kita saling kenal? Tanya Cahyo tiba-tiba. Maksudmu apa, Jul? Wanasura bukan takut, tapi Wanasura mengenal makhluk ini. Jelas Cahyo padaku. Makhluk itu mendekat ke arah kami. Sebuah lengan kecil muncul dari perutnya dan menyibakkan sebuah kain besar. Seketika sosok raksasa itu menghilang dan berganti dengan sosok makhluk tua dengan bulu di sekujur tubuhnya. Banyak bekas luka di tubuh makhluk itu, mulai dari yang kecil hingga yang besar tidak tertutup oleh bulunya. Entah berapa pertarungan yang sudah ia lewati. Ia berjalan dengan lemah ke arah kami. Mungkin bagimu, kita tidak bertemu selama beberapa tahun, tapi buatku, kita tidak bertemu selama ribuan tahun. Seruling itu, pusaka yang menyimpan kekuatan gelap. Siapapun yang membangkitkan kekuatannya akan menjadi mangsa bangsa siluman yang tinggal di dimensi lain hutan ini. Jelas makhluk itu. Aku mengerti, makhluk ini bermaksud menolong kami. Sosok besar dan kekuatan yang mengintimidasinya itu ternyata hanya sebuah penyamaran. Aku melihat ke arah Cahyo, matanya terlihat seperti berkaca-kaca. Namun sosok makhluk itu malah berjalan ke arah candi yang kami masuki tadi. Ia memilih-milih 2 buah batu berbentuk bundar dan membawanya ke arah kami. Ia menepukkan kedua batu itu dengan keras. Seharusnya suara batu yang berbenturan hanya bersuara sesaat. Namun tidak dengan batu itu. Benda itu mengeluarkan suara gema yang dapat terdengar berlahan dalam waktu lama walau dengan suara yang kecil. Ini yang kalian butuhkan. Gemanya mampu menghentikan pengaruh kutukan yang dihantarkan oleh suara. Ketenangan air yang sudah mengalir ratusan tahun melalui batu itu menyimpan kekuatan alam yang murni hingga bisa menghasilkan kekuatan itu. Tunggu. Pusaka yang kami cari adalah batu ini. Tanya Mas Sena kepada makhluk itu. Batu itu bukan pusaka. Semua batu di sini mempunyai kemampuan yang sama. Hanya saja dengan bentuk bundar. Seperti itu suara yang dihasilkan akan menggema lebih lama. Jadi maksud bentuk 2 buah bentuk cakram di kain itu. Itu Jul, lihat. Gambar itu bukan membahas motormu, Jul. Aku mencoba meledek Cahyo. Cahyo tidak merespon ledekanku. Ia masih terus menatap makhluk itu dengan ekspresi yang aneh. Jul, Panjul, ada apa? Kamu benar kenal dengan dia? Licik. Dia makhluk terlicik dan terpintar yang pernah aku kenal. Celik sandi dari kawanan kerautan Wanamarta, Girigado. Apa Kerawanamarta berumur ribuan tahun? Aku bertanya pada mereka. Makhluk bernama Girigado itu mendekat. Aku sudah mati. Menjaga pusaka itu, mencelakai makhluk lain adalah tugas terakhirku.
yang kalian lihat saat ini hanya sisa sukmaku. Wanasura masih ada di sini. Kliwon ada di rumah. Tapi rohnya terhubung dengan Wanasura. Ucap Cahyo sambil menunjuk dadanya. Kliwon lagi tiduran di atap rumah. Senyumnya tidak berubah. Sampaikan salamku pada saudaramu ya Wanasura. Ucap Girigadu sambil menyentuh dada Cahyo. Saat ini aku merasakan perasaan yang meluap-luap dari Wanasura yang berada di tubuh Cahyo. Seperti ada ikatan antara mereka dan makhluk bernama Girigadu ini. Jadi, kalian memang sudah ditakdirkan. Maksud Tuan Girigadu apa? Widarpa leluhurmu, dia sudah tenangkan. Iya. Bagaimana Anda bisa kenal Eyang Widarpa? Aku hidup bersamanya di hutan saat ia kecil, hingga akhirnya ia memutuskan keluar dari hutan dan setia kepada rajanya. Jangan-jangan bocah gondrong yang bertarung bersama kita di hutan itu Eyang Widarpa? Tanya Cahyo kaget. Girigadu tersenyum lebar tanpa berkata sedikit pun. Tunggu. Kamu pernah ketemu Eyang waktu kecil? Aku bertanya pada Cahyo. Cahyo pun bercerita kejadian saat ia mendapatkan kekuatan. Ia tersesat di alas wetan dan terlempar ke hutan di mana ia bertemu Girigadu dan bocah berambut panjang. Ia sudah menduga sendang itu melemparkannya ke tempat yang berselisih waktu begitu jauh. Sena yang mendengar cerita Cahyo pun setengah tidak percaya. Sejauh itu, takdir kita sudah dipersiapkan. Takdir yang kalian jalani masih panjang, dan tugasku kalian yang akan meneruskan. Aku pamit. Pamit? Secepat ini? Malah seharusnya tidak ada pertemuan ini kan? Tidak ada kata-kata terakhir untukku. Jangan biarkan Kliwon lapar. Dia galak kalau lapar. Dan untuk keturunan sahabatku Widarpa, berbagai kisah tentangnya akan muncul sedikit-sedikit di mimpimu. Semoga itu bisa membantumu menghadapi setiap kesulitanmu. Itu adalah ucapan terakhirnya sebelum menghilang. Aku memang tidak mengetahui dengan jelas siapa Girigadu itu. Tapi aku bisa merasakan perasaan yang dialami Cahyo saat bertemu dengannya. Maaf ya Mas Sena, kita jadi harus menunggu lama. Ucap Cahyo pada Sena. Sena menggeleng. Jadi cerita pewayangan itu benar-benar terjadi? Tanya Sena. Aku dan Cahyo saling bertatapan dan tertawa. Mungkin saja. Mungkin terjadi di masa lalu, atau terjadi di alam lain. Yang pasti, ada suatu hal yang membuat semua cerita di pewayangan itu bisa sehidup itu. Kami pun kembali meninggalkan langgar Watu Bumi tanpa membawa pusaka apapun, dan hanya membawa sepasang batu. Iya, batu. Sebuah benda dari alam yang tidak pernah kami sangka akan menjadi jalan keluar kami menghadapi sinden-sinden pengabdi setan yang mengancam nyawa warga desa. Kini tinggal kami mencari rencana dan memohon keikhlasan yang maha kuasa untuk menghadapi sosok makhluk-makhluk yang menjebak manusia dalam kesesatan. Sosok cantik yang bila dilihat dengan nafsu, namun sosok menjijikan bila dilihat dengan hati. Suaranya tidak lagi membawa keindahan, tapi membawa sebuah dendam yang menghantarkan pendengarnya ke arah kematian. Sosok itu terkutuk sinden-sinden pengabdi setan. Cerita ini bersambung. Kita akan melanjutkan lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis.
Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.